Saya Widya Agustini dari kelas PJKR 4B Universitas Sinyal Perbangsa Karawang. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi spin dan momen. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang spin terlebih dahulu ya. Kerja di luar titik berat benda akan terjadi gerak, translasi, dan rotasi. Nah, rotasi yang terjadi pada benda bulat. Nah, misalnya itu adalah bola tenis meja misalnya ya, itu merupakan disebut spin karena ada perpindahan rotasi. Jadi rotasi itu terjadi pada benda bulat seperti itu. Bola yang melaju tanpa spin gerakannya udara tidak stabil, jadi mengambang, floating, goyah atau tidak kokoh seperti itu kan. Nah, yang kedua yaitu bola yang melaju dengan spin tidak terlalu cepat, itu gerakannya akan stabil. Nah, arahnya itu akan tetap. Nah, yang ketiga yaitu bola yang melaju dengan spin yang cepat sekali akan terjadi efek gerak yang mengubah arah bola atau efek Bernoulli. Gitu kan? Udara yang menerpa bola merupakan pada tahanan atau tekanan yang arahnya dari kiri ke kanan. Itu disebut tekanan dinamis. Nah, sedangkan lapisan udara yang berada di atas dan bawah bola merupakan tekanan statis. Nah, misalnya pada gambar ini merupakan ada tekanan dinamis dan tekanan statis. Nah, tekanan dinamis ini yaitu tadi berada di kiri dan kanan bola. Nah, itu merupakan tekanan dinamis. Jadi tekanan statis itu berada di atas bola dan di bawah bola, yaitu tekanan udara. Jadi melakukan smash pada bolanya itu akan berputar sehingga tekanan udara pun akan mempengaruhi sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita memukul bola terlalu keras, bola itu tidak akan lurus seutuhnya, tetapi akan belok ke kiri ataupun ke kanan. Jadi akan melengkung gitu. Karena itu adanya tekanan di udara atau tahanan di udara seperti itu. Jadi asas tersebut mengatakan makin besar gaya angin atau makin besar tekanan dinamis, maka perbedaan statis yang diakibatkannya akan semakin besar. Nah, dengan kata lain itu tekanan dinamis berbanding lurus dengan perbedaan tekanan statisnya. Nah, berarti bahwa perbedaan tekanan statis pada permukaan yang berseberangan akan semakin besar dan gaya Magnus juga akan semakin besar. Berarti efek terhadap lintasan gerak akan semakin besar pula dong. Nah, asas Bernoulli ini tidak hanya berlaku pada arus angin, tetapi juga pada arus air atau cairan. Itu ditimbulkan oleh spin pada bola yang bergerak, yaitu stabilitas. Nah, efek dari spin tergantung dari berat bola. Makin ringan bolanya, makin besar efek dari spin. Nah, yang kedua, kecepatan spin bola. Jadi, makin besar volume bola, makin besar tahanan udara yang bekerja, sehingga perbedaan tekanan statis makin besar pula efeknya. Nah, yang ketiga, kecepatan spin bola. Nah, makin besar putaran bola atau spin, makin besar pengaruh gaya Magnus yang mengubah arah bola. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang momen. Nah, apa sih itu momen? Nah, contohnya gini. Pada saat kita memegang beban atau besi nih. Beban itu kan besi misalnya. Besi itu kan berat. Nah, jadi besi yang dapat digeser pada batangnya, kalau besi tersebut berada di dekat tangan kanan, nah, terasa ringan. Nah, bila besi digeser menjauh dari tangan kanan, maka besi terasa berat. Nah, sebenarnya berat besi itu tetap, tetapi mengapa ketika besi yang berada di tangan kanan terasa lebih berat gitu ketika dijauhkan ya. Nah, yang menyebabkan lebih berat itu adalah kita akan melakukan contoh sederhana dari momen. Nah, misalnya ini siku nih. Nah, ketika siku ini mau diangkat, berarti sudut gayanya itu beda kan. Misalnya ini diangkat 30 derajat, maka momennya itu lebih berat. Ketika kita mengangkat lagi,
maka momennya itu lebih ringan. Nah, ini misalnya nih, sikut, ini sikut. Nah, di sini sudut berarti dong, di sini sudut. Nah, sudut siku-siku, misalnya ini 30 derajat, di sini ada beban. Nah, di sini ada beban misalnya. Mau mengangkat ini terasa lebih berat. Ketika kita sudah mencapai sini, ditekuk, maka sudutnya pun mengecil dan momennya pun semakin ringan gitu. Semakin ringan seperti itu. Contoh sederhananya. Materi, spin dan momen. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.